Halo, perkenalkan nama saya Aditya Purdikto dengan NPM 21032010243, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan data mining dengan judul analisis klasifikasi produk laris untuk penjualan mobil menggunakan algoritma decision tree. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dwi Sukma Donorianto, STMT, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dengan pendahuluan yang pertama adalah latar belakang, yaitu industri otomotif merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian global dengan penjualan mobil mencapai jutaan unit setiap tahunnya. Di Indonesia, industri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh meningkatnya kelas menengah dan daya beli masyarakat. Kemudian, penerapan teknik analisis data menjadi kunci dalam memahami perilaku konsumen dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap popularitas suatu model mobil untuk menentukan strategi penjualan yang tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk analisis data penjualan mobil adalah decision tree, yang merupakan algoritma pembelajaran mesin yang kuat untuk klasifikasi dan prediksi. Algoritma decision tree merupakan salah satu metode machine learning yang efektif untuk analisis, klasifikasi, dan prediksi. Pada penelitian kali ini, digunakan metode decision tree untuk mengklasifikasi data guna memprediksi keberhasilan penjualan mobil berdasarkan atribut-atribut tertentu, sehingga metode decision tree merupakan metode yang tepat dalam penyelesaian masalah tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana membangun model klasifikasi menggunakan metode decision tree untuk mengidentifikasi produk laris dalam penjualan mobil. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama membangun model klasifikasi menggunakan decision tree untuk memprediksi keberhasilan penjualan mobil berdasarkan atribut-atribut tertentu. Yang kedua, memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang perlu diprioritaskan dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, mengetahui hubungan dari variabel-variabel dengan menggunakan metode decision tree dengan menggunakan software RapidMiner. Dan adapun tinjauan pustaka yang pertama adalah data mining. Data mining merupakan suatu alat yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses secara tepat data dengan jumlah yang besar. Pengertian yang lebih khusus dari data mining yaitu suatu alat dan aplikasi menggunakan analisis statistik pada data. Data mining adalah suatu proses ekstraksi atau penggalian data dan informasi yang besar yang belum diketahui sebelumnya, namun dipahami dan berguna dari database yang besar serta digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang sangat penting. Kemudian ada kendaraan. Menurut Sitorus tahun 2021, kendaraan adalah yang digerakkan menggunakan mesin yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai fungsinya, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar transportasi. Yang pertama ada kendaraan pribadi dan yang kedua ada kendaraan umum. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi menurut Sulistyo Basuki mengatakan bahwa eh, menurut kata Latin klasis adalah proses pengelompokan yang mengartikan pengumpulan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Secara umum dapat dikatakan bahwa batasan klasifikasi adalah usaha menata alam pengetahuan ke dalam tata urutan sistematis. Kemudian ada
Decision tree atau pohon keputusan adalah metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon di mana setiap simpul mewakili atribut, cabangnya mewakili nilai atribut, dan daun digunakan untuk mewakili kelas. Node teratas dari pohon keputusan ini disebut root. Kami telah menunjukkan bahwa metode ini sangat populer karena hasil dari metode yang terbentuk mudah dipahami disebut pohon keputusan karena aturan-aturan yang dibentuk menyerupai pohon. Sebuah pohon dibentuk pada grup data dari teknik pengurutan rekursif biner sedemikian rupa sehingga nilai-nilai variabel respon di setiap grup data membuat hasil pengurutan lebih seragam. Algoritma C,45 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi atau mengkelompokkan kumpulan data. Dasar dari algoritma ini merupakan pembentukan pohon keputusan. Cabang pohon keputusan adalah masalah klasifikasi dari dan daun adalah kelas atau kelompok karena tujuan algoritma ini adalah klasifikasi. Hasil dari pemrosesan record adalah pengelompokan ke dalam kelas-kelas tertentu. Algoritma ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari algoritma ID tree dan kekurangan dari algoritma ID tree dapat ditutupi oleh algoritma C4.5. Adapun cara dalam membuat pohon keputusan adalah menentukan atribut atau variabel mana yang merupakan akar dari pohon keputusan. Menggunakan entropi, gain informasi split, dan rasio gain untuk menentukan variabel mana yang di root. Entropi adalah parameter yang mengukur derajat keragaman dari suatu dataset. Menggunakan rumus sebagai berikut dan ada satu rumus lagi yang disebut dengan gain atau ukuran keefektifan suatu variabel dalam mengklasifikasi data. Keuntungan suatu variabel, perbedaan antara entropi total dan entropi variabel dapat dirumuskan bawah sebagai berikut. Kemudian ada Rapid Miner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Rapid Miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat memberikan keputusan yang paling baik. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input-output data pre-processing dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. RapidMiner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Kemudian metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini dibagi menjadi dua, terdapat variabel terikat yang berisikan tentang klasifikasi produk dengan isi laris ataupun produk tersebut tidak laris. Kemudian ada variabel bebas yang berisikan kategori mobil, brand, tipe model, sisi transmisi, atau origin country, atau biasa disebut dengan pembuatan produk tersebut dari negara mana dan outputnya. Adapun flowchart yang berawal dari mulai, kemudian masuk ke studi literatur, masuk ke rumusan masalah, kemudian ke tujuan penelitian, masuk ke identifikasi variabel, dan dilanjutkan pengumpulan data dan pre-processing data, kemudian dilanjutkan pembangunan model, kemudian dilanjutkan evaluasi model, dilanjutkan interpretasi hasil, kemudian kesimpulan, dan selesai. Adapun penjelasan dari flowchart tersebut, yang pertama, mulai. Yang dikatakan bahwa langkah awal dari proses penelitian adalah memulai dengan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Yang kedua, studi literatur adalah tahap di mana penelitian melakukan pencarian dan analisis terhadap literatur terkait topik penelitian. Ini melibatkan identifikasi penelitian terdahulu, teori-teori terkait, temuan, dan pendekatan metodologis yang digunakan
oleh peneliti lain dalam domain yang sama. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Setelah studi literatur, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah yaitu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Rumusan masalah dalam studi kasus ini adalah bagaimana membangun model klasifikasi menggunakan metode decision tree untuk mengidentifikasi produk laris dalam penjualan mobil. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan mengapa penelitian tersebut dilakukan dan apa yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini dapat berupa tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu membangun model klasifikasi menggunakan decision tree untuk memprediksi keberhasilan penjualan mobil berdasarkan atribut-atribut tertentu, memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang perlu diprioritaskan dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, mengetahui hubungan dari variabel-variabel dengan menggunakan metode decision tree, menggunakan software rapid miner. Dan identifikasi variabel operasional. Variabel adalah segala sesuatu yang mempunyai variasi atau perbedaan nilai terukur. Misalnya variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah popularitas atau tingkat penjualan suatu mobil yang akan diklasifikasikan sebagai laris atau tidak larisnya dalam analisis klasifikasi. Dengan variabel mencakup spesifik variabel eh, independen mencakup spesifikasi mobil seperti kategori, brand, tipe model, sisi transmisi, origin country, output, dan lain-lain. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian, di mana dalam pengumpulan data yang relevan terkait dengan pengumpulan data. Data yang diperlukan kemungkinan mencakup informasi tentang kategori mobil seperti tipe sedan ataupun tipe 4x2, brand, tipe model, sisi transmisi, negara pembuat, output, maupun klasifikasi tersebut. Pre-processing data. Data yang terkumpul kemudian akan mengalami proses pemrosesan. Ini termasuk pembersihan data dari nilai yang hilang atau tidak valid, transformasi data jika diperlukan, dan pembagian data menjadi set latihan dan set pengujian. Kemudian masuk ke pembangunan model. Setelah data diproses menggunakan model decision tree akan dibangun menggunakan set latihan. Model ini akan mengidentifikasi pola atau aturan keputusan berdasarkan spesifikasi mobil yang ada untuk memprediksi apakah suatu produk akan laris atau tidaknya. Kemudian mengevaluasi model. Model yang telah dibangun kemudian akan dievaluasi menggunakan set pengujian yang terpisah untuk mengukur kinerjanya. Dan kita masuk ke intervensi hasil. Hasil dari model decision tree akan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas produk. Ini mungkin melibatkan menganalisis struktur pohon, keputusan untuk mengidentifikasi spesifikasi yang paling penting dalam mempengaruhi keputusan klasifikasi. Kemudian kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian akan merangkum temuan utama, implikasi, dan kontribusi penelitian terhadap bidang studi yang bersangkutan. Kemudian proses yang terakhir dalam penelitian yaitu selesai. Proses penelitian ini dapat melaporkan temuan dan kesimpulan penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan mengenai laporan bab 1 dan bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.